Tuh, Ustazah. Ya sebentar ya, kok suaranya nggak kedengeran ya? Bentar, Ana ganti earphone dulu ya. Alhamdulillah, Ustazah. Baik, Bismillah. Kedengaran suaranya, Hot? Kedengeran, Ustazah. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, ini baru ganti earphone. Bentar ya, Ana share dulu. Baru 3 orang ya? Pada kemana? Lagi sholat. Astaga. Ya, baik. Terakhir sampai di mana, Hot? Terakhir halaman 64, Ustazah. Nampak. Baik. Nampak. Berarti masuk jamit ya? Tasar. Oh, sekarang Ya, Al-Jamid Tasarif. ya, masuk masuk jamit sama tasarnya. Naam, Ustazah. Langkah, ya, sebentar langkah. 65. Bentar ya. Cari di buku. Tapi Bismillah, mantakro, baca dulu satu halaman ya. Ana, Ustazah. Ya, berapa dulu itu lah. Nah, Bismillah. al-jami. Al-Jamid wal Mutasarrif. Al-fi'lu Ya. min haitsu ada'uhu ma'nan la yata'allaqu bi zamanin aw yata'allaqu bihi kismani. Al-jamidu huwa ma yulazimu suratan wahidatan la yaqbalu tahawwula min suratin ila suratin. Mislu asa, laisa, ni'ma, bi'sa, wa huwa imma an yulazimu sigatal mudhari mislu yahitu bimakna yasihu an yulazima sigatal amri mislu hab hati ta'ala al mutasarrifu huwa ma la yulazimu suratan wahidatan fayaqbalu tahawwula min suratin ila suratin mislu kataba yaktubu uktub wa huwa kismani awalan tamut tasarrufi huwa ma ya'ti minhul af'alu salasatu bittiradin mislu nasara yansuru unsur. Sudah? Kelas. Ah ya, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Baik, Bismillah. Baik, sebentar nanti digerak dulu. Nah, sebentar.
Baik, bismillah. Baik, alhamdulillah kita masuk di aqsamul fi'il rabi'an al-jamid al-mutasarrif ya. Pembagian dari fi'il yang keempat yaitu al-jamid wal mutasarrif. Hmm, Iya, jadi fi'il tinjau dari perubahan bentuknya di sini ada yang jamid dan ada yang mutasarrif. Al-fi'lu min haitsu ada'uhu ma'nan la yata'allaku bizamanin au yata'allaku bihi. Nah, qismani. Nah, baik. Jadi fi'il ya min haitsu dari segi ada uhu adanya apa namanya pelaksanaan ya atau penunaian ya ada uhu maknan ya secara makna itu ada yang ya ta'alluq berkaitan dengan zaman waktu atau ada juga yang iya dia berkaitan ya dengan makna eh apa berkaitan dengan zaman dengan waktu. Mm. Ada yang berkaitan dengan waktu dan ada yang tidak. Ada yang saya ulangi, ada yang tidak berkaitan dengan waktu dan ada yang berkaitan dengan waktu ya. Nah, dari segi adanya ya amalannya atau pelaksanaannya secara makna, nah itu ada yang eh, apa namanya berkaitan bergandengan dengan waktu, ada juga yang tidak ya. Nah, yang pertama adalah jamid. Jamid. Pengertian dari jamid di sini yang diberikan adalah huwa ma yulazimu suratan wahidatan la yaqbalu tahawula min suratin ila suratin. Pengertian dari fi'il jamid di sini adalah apa-apa yang melazimi menetapi satu bentuk ya, satu bentuk saja dan dia tidak menerima tahawul perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Jadi dia nggak bisa berubah pada bentuk yang lain ya. Misal maksudnya gimana? Ya misalnya kalau dia bentuknya fi'il madhi, cuman ada fi'il madhinya ya. Nggak ada mudhoreknya, nggak ada amarnya. Itu namanya jamid. Nah itu. Nah, iya. Jadi fi'il jamid itu fi'il menyerupai huruf ya, ditinjau dari segi fi'il itu terlepas dari makna waktu ya. Nggak ada unsur waktunya. Ya, nggak ada unsur waktu dan waktunya. Nah, kemudian ya eh, di sini kita lihat contohnya ya mislu asa laisa ni'mah bisa. Nah, itu contohnya asa itu mudah-mudahan ya. Ini nggak ada mudareknya bukan ya asa. Nah, amarnya juga nggak ada ya. Laisa laisa itu untuk penafian ya tidak atau bukan. Bukan jadi ya ilasu atau lis enggak itu enggak ada ya enggak ada mudhari amarnya. Memang satu bentuk aja melazimi satu bentuk aja. Ni'mah ni'mah sebaik-baik eh, bisa sejelek-jelek itu nggak ada kaitannya dengan waktu ya. Nah imma nah, di sini dan di sini wahwa imma dan dia di sini bisa berupa apa? Yang pertama an yulazima sighatal mudhari'. Iya. Nah, di sini dia menetapi bentuk mudhari saja ya. Nah, dia hanya memiliki bentuk fi'il mudhari saja. Tadi yang pertama contoh untuk bentuk madhi saja ya. Nah, ini akan diberikan contoh yang dia hanya ada bentuk mudhari'nya saja. Mislu yahitu bima'na yasihu.
Iya. Nah itu. Iya. Ya itu di sini maknanya adalah yasihu, berteriak ya. Nah, ya itu nggak ada maudhinya, nggak ada amarnya, cuman ada mudhari'nya saja. Kemudian ada juga an yulazima sighatal amr ya, yang dia melazimi menetapi bentuk amar saja ya. Hanya ada amarnya aja. Hanya ada fi'il amarnya, nggak ada fi'il madhinya ataupun fi'il mudhari'nya. Nah itu. Contohnya hab, berilah, hati sama ya, berikanlah. Kemudian ta'al, kemari. Nah ini contoh fi'il amar yang dia di sini jamid jamid. Nah, hanya ada amarnya saja. Nggak ada maudhi, nggak ada juga mudhari'. Sedangkan yang kedua ya, al-mutasarrif ya. Jadi tadi jamid dia menyerupai huruf ditinjau dari segi maknanya terlepas dari mana waktu dan peristiwa ya yang seharusnya ada pada fi'il. Nah, makanya di sini dia nggak butuh ditasrif ya. Iya, karena perubahan bentuk ya. Karena tasrifan itu kita untuk mencari maknanya ya. Makna yang diinginkan di situ. Kemudian kalau fil mutasarrif di sini huwa ma la yulazimu suratan wahidatan, kebalikannya. Dia tidak melazimi, tidak menetapi satu bentuk saja, maka dia menerima tahawul, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Hmm. Kalau mutasarrif ya dia fiil yang iya bisa berubah ya, bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya demi makna yang diinginkan. Berupa waktu yang berbeda-beda, baik telah, sedang, akan, ya, perintah. Nah, itu. Sehingga dia di sini bisa edit tasrif, ada bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ada maudhinya, ada mudhari'nya, atau amrnya ya. Kalau dia mutasarrif tam ya, nanti ada lagi pembagiannya. Nah, itu. Contohnya kataba, yaktubu, uktub. Nah, ini namanya fi'il mutasarrif ya. Dia bisa di sini ditasrif ya. Nah, bisa berubah ya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kataba fi'il madhinya, yaktubu fi'il mudhari'nya, uktub fi'il amrnya lengkap di sini ya. Dan dia di sini terbagi dua lagi. Mm-mm. Ada yang tamu tasarrufi, tamu tasarrufi. Di sini pengertiannya adalah huwa ma ya'ti minhul af'alu salasatu bitiradi mislu nasara yansuru unsur. Kalau dia tam tasarruf, ya namanya tam sempurna ya tasarrufnya. Ya, tasrifannya atau perubahannya ya. Lengkap ada madhinya, ada mudhari'nya, ada amarnya maksudnya ya. Yaitu ma ya'ti minhu, apa-apa yang ya datang darinya fi'il yang tiga ya. Bitirad secara keseluruhan ya. Mm. Lengkap dia di sini. Sempurna. Ada maudhinya, ada mudhari'nya, ada amarnya. Contohnya nasoro, yansuru, unsur. Nasoro telah menolong. Kalau yansuru sedang atau akan menolong. Kalau unsur tolonglah, amr ya. Nah, itu kalau iya dia di sini tamu tasarruf ya. Sempurna di sini tasarrufnya. Tasrifannya atau perubahannya. Nah, ada maudhinya, mudhari'nya, ada amr. Yang kedua, ada juga ini belum dibaca ya. Baik, siapa mau lanjut? Hmm. Mantakro. Ya udah banyak masuk Dina, Nurfadila, Ani, Purnama, Umar. Eh, Ana Ustazah. ini apa? Ini nggak ada anunya ya?
Nggak ada adminnya. Belum direkam ya, Kawan? Kayaknya Sudah ya? sudah Ustazah. Oh iya, tadi siapa yang masuk? Ada yang keluar ya tadi? Husna atau siapa? Oh ya nggak apa-apa. Ha. Yang Oh penting iya, sudah di. sudah. Itu Bilang. admin Oh iya. Tadi buat ada yang masuk ya? Anak nggak si lihat lagi ya. Husna. Oh betul Husna. Ya, bagus. Hmm, Baik. Sebentar. Mulai dari yang mana Ustazah Afwan? Sebentar. Yang mana? Oh, mulai dari ini tadi. Nakis tasarruf. Baik sampai bawah aja dulu. Satu halaman. Naam Safatan wahidah. Ustazah. Naam Ada. Ustazah. Ini eh sanian. Sanian gitu ya Ustazah. Iya, Eh, kalau apa? Hasanian, sanian. boleh. Oh, ya. Eh, Nakisut tasorrufi huwa ma ya'ti minhu fi'lani faqat. Imma al-madi wal mudhari'u mislu kada yakadu au syaka yushiku mazala ma yazalu ma bariha ma yabrohu mangfaka mang ma yang faku wa immal mudhari'u wal amru mislu yada'u da' yazaru zar khamsa ta tam tam dibaca apa ya Ustazah ini? Ah, Yang mana? atamu yang khamsah Iya, yang lima atam. Iya, tamu. atam. At-tamu wan naqisu. At-tamu huwa ma tatimmu huwa ma tatimmul jumlatu bihi wa bimarfu'ihi. Mislu zahaba Ahmadu mislu zahaba Ahmadu marido aliyun. An-nakisu An-nakisu huwa ma la yatimmul jumlatu ma'ahu illa bimarfu'in wa mansubin wa yusamma al-marfu'u isman lahu wal mansubu khabaron lahu mislu kanallahu ghafurur rahima dhalla wajhuhu muswaddan asbahal bardu syadidan amsal faqiru hazinan. Kholas Ustazah. Udah. Baik. Bacanya kurang bagus ya Ustazah. Afwan. Lah, nggak apa-apa, nggak harus bagus juga, Masya Allah. Itu sudah Masya Allah. Nggak Ya, mahir barakallahu bahasa fiik. Arab. Justru kita belajar, kita kan sama-sama sih belajar ya. Afwan ya Belajar terus Ustazah. sampai mati ya belajarnya. Baik. Ya, saya kita lanjutkan. Bismillah. Hmm, ya, itu masih pembagian dari tadi ya, masih pembagian dari eh fiil mutasarrif ya. Yang satu kan tadi ta mutasarrif. Nah, ini yang kedua adalah nakis. Nakisut tasarrufi. Nah, baru itu. Sesuai dengan namanya nakis ya, berarti ada yang kurang tasarrufnya, tasrifannya di sini, perubahannya ya. Huwa ma ya'ti minhu fi'lani faqat. Nah, yaitu ya apa-apa yang di sini datang darinya dua fi'il saja. Ah, immal madhi wal mudhari'u. Iya.
Baik di sini dia terdiri dari fi'il madhi dan mudhoreknya saja, ya. Berarti yang nggak ada amarnya, ya. Ada madhi, ada mudhorek, tapi nggak ada amarnya. Berarti ada yang nakis, ya, ada yang kurang. Nah, itu nakis itu tasarrufnya namanya. Mislu kada, yakadu. Nah, ini banyak itu, ya. Teman-temannya kana itu. Iya, teman-temannya kana itu kan masuk fil nakis, ya. Dia fil nakis karena iya, butuhnya kepada isim dan khobar. Kada ya kadu. Ausyaka yushiku. Mazala. Ma yazalu. Ma bariha. Ma yabrahu. Manfakka. Ma yanfakku. Nah, itu. Ini enggak ada amarnya. Ya. Kada ya kadu bermakna hampir, ya. Masuk af'alul muqarabah. Uh, Amal seperti kana. Kemudian ausyaka yushiku. Ini juga sama temannya kada ya kadu. Af'alul muqarabah, ya. Mazala. Ini harusnya biasanya la yazalu, ya. Ma bariha la yabrahu wa fakka la yanfakku. Ini mm-mm, teman-teman akhwat min akhwatika, ya, termasuk saudari-saudarinya kana. Amalannya seperti kana. Berafa isim dan menasabkan khabar. Iya, yang dia bermakna senantiasa, ya. Selalu, masih, kayak gitu. Nah, wa immal mudhari'u wal amru, atau baik dia di sini ada mudhari'nya dan ada amarnya saja, ya. Ini juga nakis, ya, kurang. Kalau lengkap kan tiga-tiganya ada, ya. Ada maudhi, ada mudhari, ada amar. Nah, ini sekarang yang ada cuma mudhari dengan amarnya. Maudhinya nggak ada. Mislu yada'u, da, yadaru, dar. Hmm. Yada'u mudhari'nya, da amarnya, yadaru, hmm, apa namanya, mudhari'nya, darnya amarnya. Nah, itu. Baik. Yada'u, meninggalkan, ya. Yada'u, da, meninggalkan. Yadaru, dar, ya sama makna juga, ya, meninggalkan. Ya dar meninggalkan, membiarkan, kayak gitu. Ya, alhamdulillah selesai, ya, di sini untuk fi'il tam dan fi'il mutasarrif. Nah, ini yang kelima adalah pembagian dari sisi lain lagi, atam wa nakis. Nah, itu tadi yang kita singgung kana, ya, dan saudari-saudarinya. Ini istilah tam beda lagi, ya. Tadi maksudnya yang tam dari segi tasrifannya, ya, ya, perubahannya, ya. Itu sempurna, ada madi mudhari amr. Nah, ini dari sisi lain lagi, ya, tam dan nakisnya. Baik, kita lihat di sini. Khomisan atamu wan nakisu. Ya, fi'il yang tam dan anwan nakis yang nakis, ya. Pengertian dari atam di sini adalah huwa ma tatimul jumlatu bihi wa bimarfu'ihi. Yaitu apa-apa yang tatimul jumlatu bihi wa bimarfu'ihi. Nah, apa-apa yang jumlah atau kalimat itu sempurna dengannya dan dengan isim marfu'nya. Nah, itu. Yaitu jumlah atau kalimat, ya. Di sini yang dia sempurna dengannya dan dengan isim marfu'nya. Ya. Jadi kalau dia di sini adalah fi'il yang tam, ya, fi'ilnya tersebut butuhnya kepada fa'il, kepada isim marfu'. Nah, itu.
Misalnya dhahaba Ahmadu. Iya, iya. Di sini dia butuhnya kepada fa'il. Di sini Ahmadu sebagai fa'ilnya, ya. Nah, maka dia dikatakan tam di sini. Nah, atau contoh yang lain di sini diberikan. Maridho, maridho, Aliun. Ali telah sakit. Mm-mm. Di sini maridho kita katakan fi'il tam. Dia butuh apa? Dia butuh fa'il. Di sini Aliun di sini sebagai fa'ilnya. Ya. Jadi dia adalah fi'il yang maknanya sempurna ya dengan isim marfu'nya ya. Nah, jadi dengan isim marfu'nya ya, fa'ilnya maksudnya ya di sini isim marfu'nya kayak dengan fi'il yang dengan isim marfu'nya atau fa'ilnya, nah itu maknanya udah sempurna. Maknanya sempurna. Nih. Sedangkan anaqisu ya, huwa mala yatimul jumlatu ma'ahu illa bimarfu'in wa mansubin wa yusammal marfu'u usman lahu wal mansubu khabaran lahu. Sedangkan yang dimaksud dengan fi'il nakis di sini apa-apa ma la yatimul jumlatu ma'ahu. Apa-apa yang fi'il itu tidak sempurna. Heeh. Apa-apa atau fi'il yang dia itu tidak sempurna. Heeh. Maknanya hmm, iya, hanya dengan isim marfu saja. Ya. Nah, jadi nggak cukup dia dengan fa'il saja. Nah, tapi dia di sini juga harus eh, tapi di sini dia juga membutuhkan apa? Isim mansub. Ya. Dia juga membutuhkan isim mansub. Karena kalau cuman isim marfu'nya saja maknanya belum sempurna. Dengan kata lain, kalau dia fiilnya fiil nakis, dia butuhnya kepada isim dan khobar. Ya. Butuhnya kepada apa? Isim dan khobar. Nah, kalau cuman isim marfu saja, nah itu dia belum sempurna maknanya. Dia juga butuhkan khobar yang mansub gitu. Hmm. Kemudian wa yusammal marfu isman. Oh, ya. Yang dinamakan isim marfu tersebut isimnya. Dan ya, isim mansubnya dinamakan sebagai khobarnya. Nah, contohnya di sini kana. Ya, kana. Nah, karena di sini dia sebagai fi'il nakis ya. Kenapa? Karena dia di sini butuhnya kepada isim dan khobar. Ya. Isimnya marfu, kemudian khobarnya mansub. Kalau cuman sampai isim marfu'nya aja kita berhenti, itu kalimatnya belum sempurna. Butuh juga isim mansubnya ya. Butuh juga kepada khobar. Misalnya kan Allahu ghafurur rahim. Ya. Nah, Allah ya maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kita cuma bilang kan Allahu, nah ini belum sempurna ya. Butuh lagi di sini ghafuran ya, butuh khabarnya yang mansub. Beda tadi kalau zahaba Ahmadu. Iya, zahaba Ahmadu itu sudah sempurna ya. Dia di sini butuhnya kepada fa'il Ahmadu saja udah cukup. Ya, isim marfu'nya aja. Nah, itu. Tapi kalau ini kan Allahu ghafuran, nah, ini butuh juga isi mansubnya. Ya.
Makanya dia di sini dikatakan fi'il nakis karena dia iya, kalau fi'il nakis itu butuhnya kepada isim marfu dan khobarnya ya, isim dan khobar. Tapi kalau fi'ilnya fi'il tam sempurna, dia butuhnya kepada fa'il. Nah, contoh yang lain, dhalla wajhuhu muswadda. Hmm, dhalla wajhuhu muswadda. Iya. Dhalla. Pada waktu apa ini dhalla? Pada waktu siang, wajahnya menjadi apa? Muswadda. Hitam ya. Hitam. Nah, kita lihat di sini dhalla ini termasuk saudarinya kana. Ya, saudarinya kana. Berarti amalannya sama dengan kana. Merafa akan isim dan menasabkan khabarnya. Berarti menjadi dhalla wajhuhu muswaddan. Nah, perhatikan wajhu. Ini namanya isim dhalla. Muswaddan namanya khobar dhalla. Jangan bilang isim kana dan khobar kana ya. Karena untuk penamaannya disesuaikan dengan yang masuk padanya. Kalau dhalla yang masuk ya berarti nanti jadi isim dhalla dan khobar dhalla. Nah, amalannya sama dengan kana ya. Iya, isim dhollanya marfu, khobar dhollanya mansub. Nah, gitu ya. Asbahal bardu syadidan. Pada waktu pagi, iya, cuaca sangat dingin ya. Nah, nah, di sini kita lihat asbaha. Asbaha juga termasuk saudarinya kana. Amalannya sama dengan amalannya kana. Perhatikan asbahal bardu. Nah, itu isimnya, isim asbaha marfu ya. Syadidan khobar asbaha di sini mansub syadidan. Nah, itu ya, amalannya sama dengan kana. Di sini namanya fi'il nakis karena butuhnya kepada isim dan khobarnya ya. Nggak cukup sampai isim marfu'nya saja, butuh juga isim mansubnya. Nah, amsal faqiru hazinan. Pada waktu amsa sore, orang miskin itu hazinan. Ya, sedih. Ya. Amsa. Berarti al-faqiru isim amsa, hazinan, khobar amsa. Isim amsa, al-faqiru marfu' ya. Naam, khobar amsa di sini hazinan mansub. Nah, itu ya. Bisa dipahami sampai sini, ha? Hal Insya Allah, Najila. Ustazah. Ah, bisa ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, nah di sini bentar. Oh ya, ini belum dibaca lagi. Tadi Dina sama siapa sudah Fadila. Ah, siapa lagi yang mau baca? Tafadhol. Yang belum pernah baca. Nah, coba Ustazah. Ya, oh, nama ya? Ah, nama kan? Ah. Wal af'alun naqisatu hiya kana asbah asbaha adha amsa dhalla bata soro laisa mazala manfaka mafati'a mabariha madama ma'ani kana wa akhawatiha kana ittisoful musnadi ilaihi bil musnadi fil madi mislu kuntu marido kuntu maridon amsa ittisofuhu bihi fil masai mislu yusbihur rojulu mu'minan wa yumsi kafiron asbaha
ittisafuhu bihi fis sobahi. Kana Rasulullahi yusbihu junuban. Adha ittisaf ittisafuhu bihi fid duha. Mithlu adhal faqiru nasyito. Dhalla ittisafuhu bihi waqta dhilli wa dhalika yakunu nahara. Mithlu dhallal hawa'u haron. Kolas Ustazah. Nah, sudah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiki. Baik. Kita lanjutkan. Iya. Iya, tadi kita menjelaskan di sebelahnya tadi ya. Contoh-contoh dari thayyib dari fi'il-fi'il yang nakis ya. Contoh-contoh dulu secara umum untuk fi'il-fi'il yang nakis ya. Nah, di mana tadi disebutkan ada 4 situ ya fi'il nakis. Ada kana, kemudian adhalla, asbaha, amsa. Nah, itu dari secara maknanya tadi sudah kita jelaskan ya, dia belum sempurna kalau kita cuma berhenti sampai isim marfu'nya saja. Nah, tapi di sini fi'il-fi'ilnya butuh kepada khobar ya, penjelas khobar yang mana di sini dia bisa menyempurnakan maknanya ya. Nah, jadi butuh juga isim mansubnya. Nah, di sini kita akan menyebutkan macam-macam dari fi'il nakis. Wal af'alun nakisatu ada kana, asbaha, adha, amsa, dhalla, bata, sara, laisa, ma zala, ma fakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Ya, secara umum dulu. Nah, ini soalnya akan dijelaskan di bawah ya, masing-masing pengertiannya. Ya, secara umum karena ini dia memberikan pensifatan waktu lampau, kemudian asbaha waktu pagi ya, adha waktu duha, amsa waktu sore, dolla waktu siang, bata waktu malam, toro bermakna menjadi, laisa bermakna nafi ya, penafian, tidak, bukan. Mazala man fakka ma fati'a ma bariha, itu bermakna masih atau senantiasa, istimrar ya. Kemudian madama bermakna selama. Selama. Nah, kita jelaskan di sini masing-masing maknanya. Ma'ani kana wa akhwatiha. Makna dari kana dan saudari-saudarinya. Yang pertama, kana ittisaful musnadi ilaihi bil musnadi fil madhi. Iya. Jadi dia mensifati al-musnadu ilaihi. Iya. Jadi yang dimaksud dengan al-musnad ilaih itu apa? Hmm, iya. Di sana kalau kita bilang Aliyun talibun, Ali seorang talib pelajar, Aliyun mubtada, talibun itu khobar, ya kan? Khobar. Nah, mana yang musnad ilaih?
Mm-mm. Yang musnad ilaih adiyun ya. Ini yang musnad ilaih yang sandarannya ya, yang disandarkan pada maksudnya sandarannya. Jadi tolibun ini Ali seorang pelajar. Nah, tolib ini pelajar ini disandarkan kepada si Ali. Nah, Ali ini berarti musnad ilaihnya. Gitu ya. Nah, tolibun ini dia musnadnya yang disandarkannya. Nah, jadi kalau dibilang ittisaful musnadi ilaihi bil musnad fil maudi. Iya, di sini dia mensifati musnad ilaihi di sini maksudnya isimnya ya. Isim apa? Isim kanannya di sini ya. Ini isimnya. Karena yang musnad ilaihi itu kan yang dia asalnya adalah mubtada'nya ya. Nah, sebelum dia menjadi isim kanannya kan dia asalnya mubtada khobar ya. Mubtada khobar. Nah, nanti mubtada'nya dia berubah jadi isim kanannya, nanti khobarnya berubah menjadi khobar kanannya. Jadi kalau dibilang ittisaful musnadi ilai bil musnad ya pensifatan musnad ilai itu isimnya ya dengan musnadnya berarti dengan khobarnya ya fil maudi pada waktu lampau ya. Jadi dia mensifati pada waktu lampau kalau kita pakai kana. Mislu contohnya kuntu maridon. Ya, saya sakit ya. Ini sakitnya pada waktu lampau ya. Nah, kemudian amsa ittisafuhu bihi fil masa. Ini, ini langsung disingkat ittisafuhu. Ya. Maksudnya apa? Ya, sama jumlah kayak tadi di atas ya. Dia mensifati musnad ilaih yaitu isimnya dengan musnadnya yaitu khobarnya di waktu sore. Nah, langsung saja ittisafuhu. Maksudnya seperti tadi di atas ya. Ittisaful musnadi ilaihi bil musnadi fil masa. Nah, itu kalimat lengkapnya. Tapi disingkat ya saja di sini ittisafuhu bihi fil masa. Jadi mensifati musnad ilaihi yaitu isimnya dengan musnadnya yaitu khobarnya pada waktu sore ya. Contohnya yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Hmm. Iya, yusbihur rajulu mu'minan pada waktu eh apa pagi ya. Nah, laki-laki itu mukmin ya, beriman. Wa yumsi kafiron dan pada waktu sore dia menjadi kafir ya, dia kafir. Nah itu. Di sini syaitnya tadi di amsa ya, berarti ini yumsi. Di sini dia mudhoreknya. Amsa yumsi. Wa yumsi kafiron. Ya kalau nggak kelihatan di sini isimnya, berarti dia berupa dhamir mustatir ya. Isim yumsinya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, nah kafiron ini khobarnya. Khobar dari yumsi. Hmm. Dan pada waktu sore dia kafir. Hmm. Kemudian asbaha ittisafuhu bihi fis sabah ya. Singkat juga jadi mensifati musnad ilaih atau isimnya dengan musnadnya yaitu khabarnya fis sabah pada waktu pagi. Singkatnya pensifatan pada waktu sabah ya pada waktu pagi. Contoh Kana Rasulullahi yusbihu junuban. Pada waktu pagi, eh, Rasulullah SAW apa namanya junuban ya dalam keadaan junub. Nah,
Jadi kananya maksudnya di sini pernah ya, pernah Rasulullah SAW memasuki waktu pagi dalam keadaan junub gitu ya. Nah, kemudian adha ya. Adha di sini ittisafuhu bi fit fit duha ya. Yaitu mensifati musnad ilaih yaitu isimnya dengan musnadnya yaitu khobarnya pada waktu duha ya. Contoh. Nah, contohnya adha adhal faqiru nasyiton. Pada waktu adha, pada waktu duha ya orang fakir itu, orang miskin itu nasyiton, rajin ya. Nah, orang fakir atau orang miskin itu nasyiton, rajin. Nah, itu nah lihat semua teman-teman karena ini amsa asbah adha ya. Isimnya itu marfu, khabarnya mansub sama dengan amalannya kana. Adhal faqiru nasyiton. Al faqiru isim adha marfu. Nasyiton di sini khobar adha ya. Itu mansub. Nah, itu sama ya. Nah, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya adalah dhalla. Ittisafuhu bihi waqta dhilli wa dzalika yakunu naharon. Nah, jadi untuk dhalla di sini adalah yaitu mensifati musnad ilahi yaitu isimnya dengan musnadnya yaitu khobarnya. Iya. Waktu dhilli ya. Waktu dhilli itu adalah waktu apa? Waktu dhilli. Hmm, waktu tergelincir matahari ya. Waktu siang. Fadzalika yakunu naharon. Itu pada waktu siang. Mm, pada waktu siang. Mm. Contohnya. Dhallal hawa'u haron. Pada waktu siang hari udara terasa panas ya haron. Nah itu. Al-hawa'u namanya isim dhalla marfu. Haron khobar dhalla mansub. Ya, sama amalannya dengan kana. Nah itu. Iya. Selesai untuk halaman ini. Nah, itu ya di antara teman-temannya kana tadi yang disebutkan. Nah, ada amsa, asbaha, abha, dhalla. Sudah dibalik. Ada yang belum baca? Dibaca di sini halaman berikutnya. 68. 6, ya 68. Silakan. Tadi Dina sudah, Fadila sudah. Ani belum ya? Silakan Ani. Yang barusan Ana Ustazah tadi. Apa? Salah suara anak kira tadi siapa ya? Purnama anak kira tadi. Oh, jadi Purnama belum ya? Belum Ustazah. Oh ya, berarti. Baik, silakan Purnama. Bata ittisafuhu bi ittisafuhu bihi waqtal mabiti wa dzalika yakunu lailan mislu batal faqiru hazinan wa qad takunu kana wa amsa wa asbaha wa abha wa dhalla wa bata bima'na sara in kana hunaka qarinatan mislu fakana minal mukrokina ay sara fa asbahtum bi ni'matihi ihwanan ay sirtum dhalla wajhuhu muswaddan ay soro litahawuli mislu sorol fakiru qoniyan
laisa linnafi fil hali mislu lastu ustazan madama istimroru ittisofil musnadi ilaihi bil musnadi mislu wa awsoni bis solati madum tuhayyan ay muddata hayati mazala ma fakka ma fati'a ma bariha limulazamatil musnadi wal musnadi ilaihi mislu mazala aliyun qawiyan. Kholas Ustazah. Sudah. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiki. Lanjutkan. Masih ada di sini ya lanjutannya teman-temannya Kana. Nah, berikutnya sebentar. Bata. Bata. Ittisafuhu bihi waqta al-mabiti. وذلك يكون ليلا. Nah, bata ini ittisafuhu ya, dia mensifati musnad ilaih yaitu isimnya dengan musnadnya yaitu khabarnya waqtal mabit ya, waktu malam. Mabit itu maksudnya waktu malam. Wadzalika yakunu lailan, dan ini maksudnya apa? Yakunu lailan, waktu malam ya. Pada waktu malam. Mislu contohnya batal faqiru hazinan. Pada waktu malam orang miskin itu hazinan, sedih ya, bersedih. Al-faqiru di sini isim bata, hazinan di sini adalah khobar bata ya. Isimnya marfu, khobarnya mansub. Nah, itu ya. Wa qad takunu kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata bima'na sara in kana hunaka qarinatan. Iya. Nah, jadi qad takun maksudnya kadang, kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata itu bisa bermakna soro. Apa itu makna soro? Itu bermakna menjadi ya, berubah atau menjadi. In kana hunaka qarinah ya, kalau di sini apa? Kalau di sana ada didapatkan qarinah ya. Tanda atau indikator ya sebelumnya. Nah. Mislu contohnya fakana minal mughraqina ay sara. Kana minal mughraqina ay sara. Apa artinya fakana minal mughraqina ay sara? Ya. Naam. Maka ya, menjadilah mereka termasuk dari orang-orang yang apa? Orang-orang yang ditenggelamkan. Jadi dia menjadi tenggelam di sini ya, menjadi orang-orang yang ditenggelamkan. Maka kanannya di sini bermakna soro. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ai sirtum. Ini juga asbahtumnya dari asbah ini ya. Tapi domir antum menjadi asbahtum ya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan. Lalu jadilah ya kalian dengan nikmatnya, maksudnya dengan nikmat Allah, ikhwanan ya, orang-orang yang bersaudara. Maksudnya aisirtum, kalian menjadi
bersaudara. Ya, maknanya dia menjadi soro ya, bermakna menjadi. Iya, menjadi bersaudara. Itu maksudnya. Atau contoh yang lain, dholla yang bermakna soro. Ya. Dholla, tadi kan asalnya dia makna siang ya, tapi bisa bermakna soro, bermakna bisa menjadi, bermakna menjadi ya. Contohnya, dhalla wajhuhu muswadda ya, atau muswaddan. Nah, soro. Iya. Dhalla wajhuhu muswaddan. Wajahnya iya menjadi muswaddan ya, menjadi hitam ya, hitam. Nah, dia berubah menjadi hitam. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian ada yang soro itu sendiri ya. Nah, ada yang dia teman kana yang dia berupa fiil soro, yaitu bermakna itu tadi sudah kita jelaskan bermakna tahawul ya. Tahawul di sini berubah menjadi. Nah, kita berubah menjadi. Mislu sorol faqiru ghaniyan. Orang fakir itu, orang miskin itu menjadi kaya. Nah, jadi kaya. Orang miskin itu ya dia menjadi kaya. Itu berubah menjadi kaya ya. Nah, itu maknanya soro. Nah, dia memang fiilnya memang soro ya. Nah, tadi kita jelaskan ya ada beberapa fiil yang dia bermakna soro. Ya. Bisa bermakna soro ya selain dari makna asalnya di situ. Seperti kana, amsah, asbaha, adha, dhalla, bata. Ya. Kemudian laisa. Laisa. Ini juga saudari kana. Linafi fil hali. Dia di sini untuk menafikan, meniadakan pada waktu sekarang. Mm-mm. Lastu ustazan. Ya. Maksudnya apa? Saya bukanlah seorang ustadz ya, maksudnya pada waktu sekarang ya, pada waktu sekarang saya bukanlah seorang ustadz yang nggak tahu di masa akan datang. Ya. Bisa jadi nanti dia jadi ustadz. Ya, lastu ustadzan, saya bukan ustadz. Maksudnya pada waktu sekarang. Nah, kemudian madamah. Madamah istimrarut tisafil musnadi ilaihi bil musnad. Madama di sini dia bermakna istimrarut tisafil musnad ilaihi bil musnad ya. Iya. Jadi dia mensifati musnad ilaih ya, yaitu isimnya dengan musnadnya itu khobarnya secara istimrar. Istimrar itu maksudnya terus menerus. Nah, itu ya. Secara terus menerus. Nah, kita lihat contohnya mislu wa awsani bis salati ma dumtu hayya ay muddata hayati. Wa awsani dan iya, ia telah mewasiatkan kepadaku bis salati. Dia telah menasihatiku, telah mewasiatkan kepadaku untuk bisolat ya, untuk menjaga apa? Salat madum tuhayyan. Selama aku hidup ya, selama aku masih hidup. Ai muddata hayati ya. Muddata hayati selama aku hidup. Nah itu. Biasanya kita artikan madama selama ya, selama. Nah, selama. Nah, kemudian yang terakhir di sini teman-temannya Kana ya dia merupakan fi'il nakis ya. Mazala man fakka ma fati'a ma bariha. Nah, ini. Itu limulazamatil musnadi wal musnadi ilaihi. Nah,
mulazamah. Mulazamah ini bermakna apa? Eh, mulazamah terus menerus ya, terus menerus. Musnad ya, terus dan musnad ilaihnya ya. Jadi apa namanya berkesinambungan di sini musnad dan musnad ilaihnya. Maksudnya di sini dia kita artikan apa? Senantiasa atau masih ya, atau terus menerus ya. Misalnya mazala ariyun qawiyan. Mazala aliyun qawiyan. Ali senantiasa qawi ya, kuat atau masih kuat. Mm. Terus menerus kuat. Nah, itu ya. Nah, itu untuk ini ya, mazala manfaka mafatia mabari itu satu makna semua. Menunjukkan mulazamah ya, senantiasa atau terus menerus. Mm. Ya, alhamdulillah selesai di sini ya. Untuk fi'il tam dan nakis. Ya. Iya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut al-muta'addi wal lazim. Ta'addi dan lazim. Ustazah Afwan izin bertanya. Ya, boleh. Kalau kana itu artinya selalu pernah atau bisa diartikan yang lainnya Ustazah? Karena itu bermakna pensifatan waktu lampau, waktu maldi ya, Oh, waktu lampau, oh, waktu maldi misalnya apa ya kalau kita artikan dulu nah, atau waktu itu. oh, Cuman kadang kalau untuk Allah itu biasa maknanya terus menerus ya. Misalnya karena Allahu ghafurur oh, rahimah. Nggak bisa kita artikan Allah dulu Maha Pengampun, Maha Penyayang ya, tapi menunjukkan istimror terus menerus ya. Nah, oh, iya, Allah oh iya, senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tergantung oh, konteksnya juga ya. konteks kalimat, Ya. oh iya, iya, Mm-mm. oh iya, Misalnya juga kalau kita oh, bilang ana uridu an akuna mudarisan, saya ingin menjadi guru. Nah, itu maknanya menjadi. oh, oh Tergantung iya, konteksnya ya. Kadang juga ya tidak kita terjemahkan ya. Tapi kita paham di situ maknanya lampau. oh iya Ustaz, Alhamdulillah paham, paham. Syukron Nah, Ustazah. afwan. Walaupun misalnya dalam terjemahan dia tidak ada terjemahan, tapi kita paham di situ menunjukkan waktu lampau. Ya. Ada lagi? Nah, sekarang ini pembagian aqsamul fi'il yang keenam ya. Al-muta'addi wal lazim. Tadi Nisa kayaknya belum baca ya. Nah, silakan. Apa tadi? Ya, Nisa belum baca. Silakan. المتعدي واللازم المتعدي هو ما يتعدى أثره فاعله ويتجاوزه إلى المفعول به مثل اعبدوا ربكم وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه فالفعل المتعدي إما متعد بنفسه وإما متعد بغيره فالمتعدي بنفسه ما يصل إلى المفعول به مباشرة أي بغير واسطة حرف الجر مثل قوا أنفسكم وأهليكم نارا والمتعدي بغيره ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجر مثل ذهب الله بنورهم الله يستهزئ بهم المتعدي إلى مفعول واحد والمتعدي إلى مفعولين
ينقسم الفعل المتعدي إلى قسمين. الأول قسم يتعدى إلى مفعول واحد مثل أطيعوا الله أطيعوا الرسول. Sudah? Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Sampai atiur rasul. Baik. Bismillah. Nah, sekarang kita lihat pembagian fi'il yang keenam, yaitu al-muta'addi wal lazim. Nah, ini kita meninjau dari pembagian atau kategori dari objeknya, ya. Maksudnya apa? Apakah dia butuh maf'ul bi atau objek ataukah tidak butuh objek, ya. Nah, ini akan kita jelaskan. Baik, bismillah. Al-muta'addi huwa ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazahu ilal maf'uli bih, ya. Nah, ini harusnya wa yatajawazuhu, ya kan? Salah harakatnya di buku ini. Wa yatajawazuhu ilal maf'uli bih, ya. Didomahkan aja, ya. Nah, iya. Jadi pengertian dari muta'addi, mm, hmm, nah, dia adalah fi'il yang melampaui, ya. Di sini dia eh ini agak anu ya kalau kita terjemahkan secara harfiah. Ya, ta'adda di sini kan dia maksudnya dia butuh ya kepada objek. Ya ta'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazu ila maf'ul bih. Naam. Naam. Jadi maksudnya di sini dia fi'il muta'addi itu naam. Dia tidak cukup, ya. Dia tidak cukup kalau kita sampai fa'ilnya saja. Tapi dia ya tajawaz, dia di sini melampaui, ya, sampai ke maf'ul bihnya. Ya, lewat sampai ke maf'ul bihnya. Jadi nggak cukup kalau kita berhenti sampai fa'ilnya saja. Tapi dia masih butuh apa? Dia butuh kepada maf'ul bih. Ya, makanya dikatakan ya tajawaz di sini. Dia melampaui batas fa'il atau batas fa'il atau subjek, ya. Nah, sampai dia apa? Sehingga dia di sini membutuhkan kepada maf'ul bih objek. Nggak cukup fa'ilnya saja. Ya, tapi dia melampaui sampai ke maf'ul bihnya. Artinya dia butuh kepada objek, nggak cukup sampai fa'il saja. Ini maksudnya seperti itu. Ya. Mislu contohnya u'budu rabbakum. U'budu rabbakum. Iya. U'budu, ya. Beribadalah kalian atau sembahlah oleh kalian rabbakum, Rabb kalian. Nah, nggak cukup u'budu aja sampai fa'ilnya. Nah, tapi u'budu siapa ini, ya? Ini yang disuruh sembah kepada siapa? Rabbakum. Nah, itu melampaui namanya, ya. Nggak cukup sampai ubudu aja. Berarti lewat sampai maf'ul bihnya. Artinya dia butuh kepada maf'ul bihnya. Seandainya dia nggak butuh, ya tetap itu aja, ya. Sampai fa'il udah cukup. Tapi ini dia ya tajawaz, melampaui, ya. Nah, di sini dia melampaui daripada fa'ilnya. Berarti dia lewat, dia butuh kepada maf'ul juga, ya. Objek. Nah, itu. وهو يحتاج إلى فاعل يفعله ومفعول به يقع عليه. Dan dia di sini butuh kepada fa'il. Fa'il yaf'aluhu, maksudnya fa'il yang melakukan pekerjaan, ya. Wa maf'ulin bihi, dan maf'ul bih yang yaqa'u alaihi, yang dikenai atasnya pekerjaan.
Berarti fi'il muta'addi butuh kepada fa'il dan juga butuh kepada objek maf'ul bih. Ya. Nah itu. فالفعل المتعدي إما متعد بنفسه وإما متعد بغيره. Nah, untuk fi'il muta'addi ini, ya, baik dia di sini berupa apa? Fi'il muta'addi binafsihi ya, artinya fi'il muta'addi yang mana dia ya memuta'addikan ya dengan dirinya sendiri binafsihi. Nah, enggak butuh perantara yang lain. Nah, wa imma muta'addin bi ghairihi, dan bisa juga dia memuta'addikan di sini dengan bi ghairihi, dengan yang lainnya ya, dengan perantaraan yang lainnya. Kita lihat contohnya fal muta'addi bi nafsihi ma yasilu ila al maf'uli bih mubasharatan ay bi ghairi wasitati harfil jarri. Mislu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Nah, untuk yang muta'addi binafsihi artinya ma yasilu ila maf'ul bih mubasyarah. Nah. Iya, iya. Jadi apa-apa yang dia di sini yasilu, nah, dia bersambung ya dengan maf'ul bihnya atau objeknya itu mubasyaratan secara langsung ya. Ai yaitu tanpa perantaraan apa? Huruf jar maksudnya sini ya. Hmm. Contohnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini ada fi'il ku ya. Setelahnya itu anfusakum. Iya, di sini dia menasabkan ya maf'ul binya anfusakum ya binafsi dengan dirinya sendiri ya fi'il ku-nya di sini ya. Enggak perlu pakai perantaraan. Setelah ku-nya langsung maf'ul bih langsung anfusakum. Nah. Nah, sedangkan wal muta'addi bi ghairihi ma yasilu ila al-maf'ul bih biwasitati harfil jarri. Sedangkan kalau fi'il muta'addi bi ghairi apa-apa yang dia eh, bersambung dengan maf'ul bihnya dengan perantaraan huruf jar. Contohnya zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Ya Allah menghilangkan nurihim. Nah, cahaya mereka. Ini dengan perantaran huruf bi. Ya alba di sini binurihim. Nurnya ini ya, dia majruran lafzan, secara lafaznya majrur, tapi dia di sini cara maknanya dia adalah maf'ul binya ya. Allahu yastahzi'u bihim. Allah mengolok-olok mereka. Him ya. Di sini dia dengan perantaraan huruf jerbi. Nah, itu. Nah, ini yang maksudnya tadi muta'addi bi ghairihi ya. Nah, dia di sini eh apa maf'ul bihnya di sini dia dengan perantaraan huruf jar ya, dan perantaraan huruf jar. Nah, itu. Kemudian yang qasimul fi'lul muta'addi ila qismaini. Afwan, sebelumnya ada di atasnya. Al muta'addi ila maf'ulin wahidin wal muta'addi ila maf'ulaini. Fi'il muta'addi yang dia butuh ya, fi'il muta'addi butuh kepada objek ila maf'ulin wahid,
Nah, butuhnya itu cuma satu objek saja, ya. Butuhnya cuma apa? Cuman satu objek saja. Mm-mm. Fi'il muta'addi yang hanya membutuhkan satu objek atau satu maf'ul bi saja. Nah, wal muta'addi ila maf'ulaini. Dan yang kedua ada fi'il muta'addi yang butuh iya kepada apa? Dua objek ya atau dua maf'ul bih ya. Butuhnya kepada dua maf'ul bih. Nah, itu. Di sini kita lihat pembagiannya yang qasimu al-fi'lul muta'addi ila qismaini. Fi'il muta'addi terbagi menjadi dua macam. Awalan yang pertama, qismun yata'adda ila maf'ulin wahidin. Yaitu fi'il muta'addi yang di sini dia membutuhkan satu objek saja ya, satu maf'ul bi saja. Contohnya, ati'ullah, ati'ur rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Ar-Rasul, pada Rasul. Itu maf'ul binya satu aja, Allah sama Ar-Rasul. Butuhnya satu aja. Nah, ini fi'il muta'addi ya. Illa maf'ulin wahid. Jadi ati'u di sini cuman butuh satu objek aja ya. Nah, ya. Itu apa nih? Tadi udah balik, belum dibalik. Sini. Bentar. Oh, sudah habis waktunya. Nah, kemudian ada yang kedua, tanian qismun yata'adda ila maf'ulaini wa huwa qismani. Iya, dia itu yang kedua adalah jadi fi'il yang dia menasabkan dua maf'ul. Dua maf'ul, na'am. Wa huwa qisman. Dan dia terbagi dua lagi ya. Nah, qismani. Dan dia ada dua macam. Yang pertama di sini A-nya qismun yansibu maf'ulaini laisa asluhumal mubtada'a wal khabar. Iya. Nah, yaitu jenis yang dia menasabkan maf'ul dua maf'ul yang asalnya bukan berasal dari mubtada khabar ya. Jadi dua maf'ul itu asalnya bukan dari mubtada khabar. Contoh. Hmm. Nah, contohnya atau sa'ala, kasa, manaha, albasa. Atau itu apa artinya? Memberi ya. Sa'ala, sa'ala, sa'ala. Meminta. Kemudian kasa, memakaikan, manaha, memberi, albasa juga memakaikan. Mislu contohnya ini diambil salah satu contoh allama ya, fi'il allama. Ini butuhnya kepada dua objek yang asalnya bukan dari mubtada khobar ya. Contohnya wa'allama Adamal asma'a kullaha. Ya Allah telah mengajarkan ya kepada Adam nama-nama seluruhnya atau semuanya. Nah, itu. Di sini kita lihat allama butuh kepada dua objek. Di sini ada adama maf'ul satu. Maf'ul satu. Kemudian al-asma'ah maf'ul kedua ya, maf'ul bi kedua. Jadi adama al-asma'ah ini bukan berasal dari mubtada khabar. Bukan asalnya adamu al-asma'u, bukan ya. Masa Adam adalah nama-nama, itu enggak rusak mana. Iya, iya. Adam itu nama-nama enggak. Jadi kalau
Ya, kita mau jadikan mubtada khobar, ternyata maknanya rancu ya. Nah, itu berarti bukan berasal mubtada khobar ya. Contoh lagi, ihdinas siratal mustaqimah. Ihdina, fi'il ihdi. Ini butuh dua juga objek. Tapi asalnya bukan dari mubtada khobar. As-siratu al-mustaqimu. Seandainya kita jadikan mubtada khobar ya, kita marfukan as-siratu dengan al-mustaqimu. Nah, nggak cocok ya. Nah, Afan maksud Anas sebentar. Dari ihdina as-siratal mustaqimu. Iya. Ihdi itu kan fiilnya ya. Na itu maf'ul bisatunya. As-sirata ini maf'ul dua. Al-mustaqimah ini naatnya ya. Jadi kalau kita seandainya mau lihat dia asalnya mubtada khobar atau bukan, berarti kan yang pertama tadi nah, kita ubah menjadi marfu nahnu ya. Kemudian maf'ul duanya as-sirata kita marfukan menjadi as-siratu. Cocok nggak maknanya nahnu as-siratu? Tadi apa ya tadi Anda salah lihat. Nah, jadi nahnu as-siratu. Nah, kami adalah jalan. Nah, salah ya maknanya. Nah, al-mustaqimanya itu naat ke as-sirata. Nah, itu. Jadi kalau kita mau jadikan mubtada khabar kemudian maknanya rancu, itu berarti ya bukan ya. Dia kedua maf'ulnya ini bukan berasal dari mubtada khabar ya. Nah, baik. Ini enggak cukup waktunya. Tolong ditandai ya, nanti kita lanjutkan di bagian baknya ya. Yang dia asalnya dari mubtada khabar. Ya, ditandain aja karena nggak enak buru-buru ya. Ya, mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan partisipasi Antuna. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah khairan, Ustazah. Iya, amin.